Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'du. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Rispa Trianingsi. Di video kali ini akan melanjutkan mengenai mata kuliah Etika Islam. Di video kali ini akan membahas mengenai dua topik. Yang pertama mengenai diskusi dan yang kedua mengenai musyawarah. Dari kedua topik tersebut dibagi lagi menjadi beberapa poin. Dari diskusi akan membahas mengenai definisi, kemudian landasan etika diskusi, serta prinsip etika diskusi dalam Islam. Topik yang kedua yaitu musyawarah. Yang akan dibahas adalah definisi, yang kedua landasan etika musyawarah, dan yang ketiga etika khusus dalam musyawarah. Poin yang terakhir adalah mengenai pembahasan keduanya, yaitu diskusi dan musyawarah. Poin yang akan dibahas adalah tujuan dari diskusi dan musyawarah dalam Islam, adab dalam diskusi dan musyawarah, serta larangan dalam diskusi dan musyawarah. Baik, langsung saja. Topik yang pertama adalah diskusi. Definisi diskusi adalah proses pertukaran pendapat untuk mencari kebenaran atau solusi bersama. Landasan etika diskusi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sungguh Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Prinsip etika diskusi dalam Islam. Yang pertama, niat yang ikhlas. Artinya, diskusi bukan untuk menang, tapi untuk mencari kebenaran. Setuju? Setuju. Yang kedua adalah berilmu dan berdasarkan dalil. Artinya, tidak berbicara tanpa ilmu. Nantinya bisa-bisa menyesatkan orang lain, maka harus dilandasi dengan ilmu dan berdasarkan dalil. Yang ketiga, jujur dan objektif. Artinya, tidak memutarbalikkan fakta. Dan yang keempat adalah menghargai pendapat orang lain, artinya tidak merendahkan atau meremehkan orang lain. Kelima, siap menerima kebenaran, tidak keras kepala. Etika ini penting agar diskusi tidak berujung konflik, tetap menghasilkan solusi konstruktif. Topik yang kedua yaitu musyawarah. Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan bersama dengan mempertimbangkan pendapat dari banyak pihak demi kemaslahatan. Landasan musyawarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan
dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Etika khusus dalam musyawarah. Yang pertama, keterbukaan. Artinya, semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara. Kedua, kesetaraan. Artinya, tidak ada dominasi kekuasaan, setiap suara dihargai berdasarkan kebenaran dan kemaslahatan. Bukan berdasarkan siapa yang berbicara. Ketiga, kebijaksanaan, mengambil keputusan dengan pertimbangan yang sangat matang. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Artinya hasil musyawarah harus dilaksanakan bersama. Topik yang terakhir mengenai keduanya, yaitu diskusi dan musyawarah. Dari segi tujuan diskusi dan musyawarah dalam Islam. Pertama, mencari kebenaran. Dua, menyampaikan kemaslahatan bersama. Tiga, menghindari konflik dan perpecahan. Empat, menguatkan ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir, untuk melatih berpikir kritis dan objektif. Musyawarah bukan sekedar debat, tetapi proses kolektif menuju keputusan terbaik. Itu khusus di musyawarah. Dari segi tujuannya. Kalau yang di 4 sampai ke 1 itu tujuan dari diskusi dan musyawarah. Selanjutnya adalah adab dalam diskusi dan musyawarah. Pertama, adab lisan. Berkata baik, sopan, tidak memotong pembicaraan orang lain, serta tidak berkata kasar. Memilih perkataan yang baik adalah bentuk menghargai orang lain. Setuju? Yang kedua, adab dalam sikap. Tenang dan tidak emosional, kemudian tidak memaksakan pendapat, serta mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan yang terakhir ialah larangan dalam diskusi dan musyawarah menurut Islam. Pertama, debat untuk menjatuhkan orang lain. Tidak boleh ya. Maksudnya adalah mempermalukan orang lain, mencari kemenangan pribadi, menunjukkan diri paling benar, karena niatnya bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk ego dan kesombongan, ria atau ujub. Jangan ditiru ya. Yang kedua, fanatisme buta. Artinya, membela pendapat kelompok atau tokoh secara berlebihan, walaupun pendapat tersebut jelas-jelas salah, tapi dibela begitu, tanpa mempertimbangkan kebenaran. 3. Memaksakan kehendak. Artinya, memaksa orang lain untuk menerima pendapat kita dengan tekanan. Baik itu dengan tekanan jabatan atau kekuasaan tanpa memberi ruang diskusi. Keempat, menghina, mencaci, mengejek, merendahkan, dan mengolok-olok. Dampaknya, menyakiti hati orang lain, memicu konflik, dan menghancurkan ukhuwah. Yang kelima, ini lebih berbahaya lagi, yaitu berdebat tanpa ilmu. Artinya, berbicara, berargumen tanpa dasar, tidak punya dalil, tidak memahami masalah, asal bicara. Dampaknya akan menyesatkan orang lain
menimbulkan kesalahpahaman, serta merusak kualitas diskusi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Akhir kata, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.